Indonesia incar tuan rumah Olimpiade 2032. Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sapta Oktohari. Bung Okto, kita lanjutkan dari negara-negara yang mengajukan diri untuk sebagai tuan rumah di Olimpiade 2032 nanti ada Australia, ada India, ada Korea Bersatu, ada RRT, ada Jerman dan Qatar yang sudah memastikan ikut bidding. Bagaimana strategi kita untuk sekali lagi untuk meyakinkan IOC bahwa kita ini layak? Kita juga pernah punya keberhasilan dalam menggelar Asian Games dan juga Asian Para Games 2018 kemarin. Apa strategi kita untuk memenangkan bidding? Ya, sekali lagi, karena kan ada pakem-pakem yang sudah disampaikan. Yang pertama legacy, kedua sustainability, ketiga support dari masyarakat, yang keempat eco-friendly, dan itu semua yang akan kita sampaikan, kita buktikan berdasarkan referensi-referensi dan pengalaman yang kita miliki. Selain bahwa tentunya ada lobby-lobby khusus yang memang harus dilakukan, baik itu pendekatan kepada IOC, pendekatan kepada negara-negara voters nantinya, dan kita melakukan aktivasi-aktivasi promosi bahwa Indonesia juga bisa kembali dipercaya untuk jadi tuan rumah event yang lebih besar lagi. Kalau dulu Asian Games, Asian Para Games, alhamdulillah sukses secara penyelenggaraan, prestasi maupun administrasi. Dan legacy. Nah, sekarang insya Allah Olimpiade dan Paralimpiade juga bisa demikian. Ya, tim yang nantinya akan dibentuk, yang akan konsentrasi di bidang bidding ini sendiri, apa saja yang akan mereka lakukan? Siapa yang membentuk dan siapa saja yang ada dalam komite itu nantinya? Ya, komite khusus untuk bidding Olimpiade ini hasil ratas kemarin sudah diputuskan untuk segera dibentuk. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan stakeholder utama kami, yaitu Kemenpora dan juga kementerian lembaga lainnya. Karena tim khusus ini nanti bertanggung jawab untuk membuat proposal lengkap dan juga tim yang akan berkomunikasi lebih lanjut dengan tim asistensi yang diberikan dari IOC. Jadi IOC akan membentuk tim juga yang akan mendukung dan memberikan guidance dalam rangka menekan pos. Kalau dulu biasanya kita harus pakai konsultan, kalau sekarang ini langsung dari IOC, karena semangatnya dengan norma baru dari IOC itu tidak boleh mengambil uang terlalu banyak untuk persiapan Olimpiade, tetapi bagaimana Olimpiade bisa dilaksanakan dengan efisien dan efektif tanpa meninggalkan legacy dan dari kota penyelenggara. Baik, untuk legacy atau venue-venue Olimpiade yang kemarin sudah dipakai untuk Asian Games, ini kan ada sejumlah kendala. Misalnya saja ada dari aspek legalitas aset di Asian Games kemarin, venue layar dan jet ski, kemudian juga velodrome dan juga untuk balap sepeda itu juga masih perlu diperbaiki. Sebenarnya untuk memperbaiki venue yang sudah ada, yang tinggal ditingkatkan lagi utilitasnya, itu akan seberapa lama, akan waktu seberapa lama, dan juga perlukah menambah venue-venue baru di kemudian hari? Saya pikir venue-venue yang sekarang existing juga semuanya alhamdulillah masih cukup baik ya gitu. Semuanya masih bisa digunakan, dan kalau ada mungkin bukan perbaikan, mungkin maintenance sekali. Mungkin maintenance memaintain dari venue-venue tersebut supaya bisa lebih baik lagi gitu. Dan untuk memaintain venue-venue tersebut, saya pikir dengan lebih banyak event nanti ketika proses ini sudah berlangsung, itu akan lebih banyak lagi event yang dilaksanakan di venue-venue yang dimaksud tadi. Tapi semangatnya Olimpiade sekarang itu sebisa mungkin tidak membangun venue khusus untuk Olimpiade. Nah, ini yang akan kita sampaikan sama mereka. Jadi dalam melakukan pemilihan, mereka memilih negara yang tidak terlalu menghambur-hamburkan uang untuk membangun venue-venue baru. Nah, kami menyampaikan bahwa ada atau tanpa Olimpiade pun Indonesia tetap membangun venue-venue untuk kebutuhan olahraga Indonesia, seperti yang sekarang sedang terjadi di DKI. Itu ada
Jakarta International Stadium dan daerah-daerah lainnya, bahkan di Papua. Karena menurut Olympic Charter, norma baru yang kali ini, Olimpiade itu bisa dilaksanakan di dalam multi-cities. Jadi bukan harus di satu kota, tapi bisa multi-city. Sudah Bahkan ditentukan kota mana saja yang akan digunakan nanti? Itu nanti langkah yang selanjutnya. Yang sekarang yang paling penting itu bagaimana Indonesia bisa menang dulu. Ya, oke, setuju. Tapi kemarin Pak Wagub juga bilang, Wagub DKI Bang Riza Patria mengatakan bahwa akan menyelesaikan masalah-masalah aset ex venue Asian Games 2018 yang belum rampung. Ini berarti kan di DKI Jakarta. Di mana saja lokasinya atau venue mana saja di DKI yang belum rampung pengurusan asetnya? Ya, kami sendiri, saya sudah pernah ketemu langsung sama Bang Adija, Wagub DKI, dan kita cukup intens untuk bicara terkait dengan venue-venue tersebut. Jadi saya pikir itu masalah internal lah gitu, dan kita tidak mau mengangkat itu dan jangan sampai itu di blow up ke internasional, karena kita ini sedang berjuang untuk meyakinkan bahwa Indonesia ini bisa dipercaya, Indonesia bisa menjadi penyelenggara event level Olimpiade maupun Paralimpiade. Dan kami yakin kalau ini kan istilahnya urusan kantong kiri kantong kanan aja gitu, antara DKI dengan pemerintah pusat, itu internal relatif lebih mudah untuk bisa. Ya. IOC yang Anda sebut tadi, yang paling utama adalah dukungan masyarakat. Dukungan seperti apa yang diharapkan dari masyarakat untuk penyelenggaraan atau menjadi tuan rumah Olimpiade ini? Ini perlu peran serta dari teman-teman media, khususnya dari Berita Satu Group nih. Karena ke depan kita akan melakukan polling untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat kepada penyelenggaraan Olimpiade maupun Paralimpiade. Mudah-mudahan Berita Satu juga bisa menjadi ambil bagian yang penting dalam melakukan polling tersebut. Polling itu apa misalnya? Kuesionernya apa? Apakah masyarakat siap untuk menerima pesta olahraga terbesar di dunia ini? Atau seperti apa kuesionernya, Mas? Ya, seperti itu. Nanti materi disiapkan, terus dilakukan survei-survei, dan bentuk-bentuk aktivasi. Kan tiap tahun juga kita punya Olympic Days. Nah, di Olympic Days itu nanti bisa kelihatan bagaimana animo masyarakat yang hari semakin meningkat gitu. Kita masih punya waktu 12 tahun ke depan. Tapi jangan lupa 12 tahun itu untuk prestasi itu nggak terlalu lama. Kenapa? Karena kalau tahun depan kita akan menghadapi Olimpiade Tokyo 2021, setelah itu tahun 2024 akan ada Olimpiade Paris, 2028 Olimpiade Los Angeles, dan 2032 nanti insya Allah akan ada di Indonesia. 2 tahun sebelum itu sudah mulai proses kualifikasi. Artinya tahun 2030 proses kualifikasinya itu sudah berjalan 2 tahun sebelum juga. Dan 10 tahun dari sekarang menuju 2030 kita harus bisa mempersiapkan atlet-atlet yang nantinya akan menjadi peak performance-nya mereka. Jadi kalau sudah berharap umurnya 25 tahun, berarti sekarang 15 tahun gitu. Harus coaching atlet-atlet yang umurnya kira-kira minus 10 tahun menuju kualifikasi Olimpiade gitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab dan kerjasama kita dengan cabur-cabur yang harapannya bisa meningkatkan prestasi menuju penyelenggaraan yang kita lakukan. Sebagai referensi aja, Australia dulu tahun 56 setelah diadakan Olimpiade itu emasnya lompat jadi 13 15 emas lupa gitu. 13 emas kalau nggak salah gitu. Demikian juga dengan Korea Selatan. Jadi mudah-mudahan itu bisa terjadi, insya Allah terjadi di Indonesia. Ya, tadi 2030 artinya 2030 kita baru tahu apakah kita menjadi tuan rumah atau tidak? Oh, bukan. Jadi kalau untuk proses biddingnya sendiri itu pokoknya sebelum tahun 2024 itu harus sudah selesai. Karena 8 tahun sebelum event. Yang saya maksud 2030 adalah proses kualifikasi. Kan bedanya Olimpiade ini dengan event yang lainnya, tidak semua atlet bisa ikut berpartisipasi dalam Olimpiade kecuali yang qualified atau yang poinnya cukup atau yang terseleksi.
Nah, proses seleksinya itu terjadi 2 tahun sebelum event. Oke. Nah, tadi kaitannya dengan prestasi, karena kita sekali lagi dalam penyelenggaraan, kita bukan hanya mau jadi penyelenggara yang baik, tapi kita juga mau berprestasi yang terbaik gitu. Nah, Kesempatan juga untuk para atlet baru, mereka yang belum muncul, yang belum direkrut oleh menjadi atlet nasional, 10 tahun cukup untuk membekali diri sebagai atlet untuk maju di 2032 nanti, bukan? Ya, itu ada fase-fasenya. Kalau kita merekrut mereka di umur 15 tahun sekarang, jadi 15, 16, 17, itu mereka sudah masuk ke level junior. Nah, junior sendiri itu sudah ada youth Olympic yang mereka bisa ikuti. Sehingga pada saat nanti Olimpiade, proses pengejaran poinnya mereka itu sudah sesuai, karena masih banyak yang belum sama persepsinya terhadap ranking atau proses poin di dunia gitu. Tentunya setiap cabur punya keunikan masing-masing dalam perhitungan. Sekali lagi ini kembali lagi, kalau masalah prestasi nanti ada kajian khusus, tapi untuk proses bidding kembali lagi bahwa di hari-hari ke depan ini kita masih punya 2 bulan di tahun 2020, dan fokus kita adalah mempersiapkan materi supaya di tahun 2020 ini IOC bisa kembali optimis bahwa Indonesia ini cukup serius dalam menjadi kandidat tuan rumah Olimpiade 2032. Dukungan masyarakat dibutuhkan, sudah pasti totalitas di situ. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah jaminan kesejahteraan bagi atlet dan juga penghargaan bagi profesi atlet itu sendiri yang selama ini masih banyak dikeluhkan gitu. Apakah ada trik khusus juga atau perlakuan yang berbeda dari dua hal ini terkait dengan profesi atlet dan juga kesejahteraan mereka? Pak Presiden kita ini kan sangat suka sekali olahraga. Karena saya pernah menyampaikan langsung sama Bapak Presiden, saya bilang Pak Presiden ini selalu membuat terobosan-terobosan di dalam dunia olahraga kita. Pertama, dengan surat yang dikirimkan ke IOC itu benar-benar merubah pencitraan Indonesia di mata olahraga dunia. Gitu. Selain itu juga proses bonus, bahwa Tantowi Butet di 2016 pada saat Olimpiade Rio itu mendapatkan bonus terbesar dalam sejarah olahraga Indonesia, yaitu 10 miliar untuk 1 emas. Dan kemarin pada saat SEA Games pada saat Asian Games maupun Asian Para Games itu semua atlet-atlet mendapatkan bonus yang luar biasa dan disamakan antara Asian Games maupun Asian Para Games. Baik. Nah, ini sudah merubah paradigma berpikir para atlet bahwa mereka sekarang sudah bisa berhitung dan bisa merencanakan bahkan hal-hal lain yang ditawarkan ketika mereka berprestasi. Baik. Terakhir terkait dengan pendanaan untuk Olimpiade dan juga Paralimpiade 2032 nanti, apakah sudah dianggarkan alokasi dananya berapa? Kalau untuk penyelenggarannya tentu belum lah, gitu kan. Ini kan baru di fase biddingnya. Kalau nanti setelah bidding, setelah kita dipercaya, baru nanti tentunya ada mekanisme dalam melakukan perhitungan yang lebih detail gitu. Baik. Tapi kalau hari ini kita fokus proses tim bidding dan pembentukan komite khusus untuk bidding Olimpiade maupun Paralimpiade. Baik, Bung Okto, 2032, 12 tahun lagi berarti asumsi kita sudah pindah di ibu kota baru ya. Apakah ibu kota baru nanti juga akan ada venue-venue untuk Olimpiade juga? Ya, nggak menutup kemungkinan, karena dimanapun ketika tadi saya sampaikan kita boleh multi city, jadi boleh di beberapa kota. Bahkan kalau kemarin di Asian Games itu Jakarta dan Palembang dan beberapa Jawa Barat, ini nanti ke depan ini bisa dengan daerah-daerah yang Kalimantan Timur. Ini sangat memungkinkan. Kalimantan Timur, Juli 2032, musim panas, bahayanya cuma satu, kebakaran hutan di sana. Bung Okto, terima kasih. Saya senang sekali dengan optimismenya. Kita 2032 harus mampu menjadi tuan rumah untuk Olimpiade dan Paralimpiade. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.